Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pagi Bu, Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang sampling peluang. Dan di sini Ibu nanti akan memberikan tiga artikel yang akan Ananda bedah ya masing-masingnya. Kan kita ada tiga orang ya. Eh, Sebelum itu akan Ibu sampaikan dulu dasar-dasar dari teori penarikan sampel peluang terutama. Jadi Ibu yakin dari Bu Gusmi sudah ada yang non peluang ya, sudah disampaikan sampling non peluang. Ibu lanjut ke sampling peluang. Jadi kita langsung saja masuk ke ini Ibu anggap sudah disampaikan oleh Bu Gusmi yang ini ya, yang dasar-dasar ini. Sudah belum? Sampling frame gitu-gitu. Validitas, reliabilitas. Tapi kayaknya validitas, reliabilitas ini di akhir ya. Kalau yang pas Ibu masuk di akhir tahun lalu tuh kayaknya di akhir ini. Oke, kita langsung saja masuk ke metode pengambilan sampel peluang. Kita nanti itu satu kali offline itu bisa di ini nggak nyaman hati di hari Selasa di kafe baik nyaman Ibu. hati. Dan untuk itu nanti kami akan komunikasikan lagi sama rekan-rekan yang lain Bu. Oh iya. Terus habis itu untuk itu kan pertemuan sekarang ini pertemuan 7 ya. Berarti minggu depan kan jatuhnya pertemuan 10 tuh. Sementara kita udah banyak melewatkan men-skip ya, men-skip. Jadinya di minggu depan itu kalau bisa di pertemuan 8 9 10 gitu. Pertemuan 8-nya offline satu kali Ibu mau cek catatannya. Pertemuan 9 10 Ananda presentasi untuk artikel yang Ibu berikan nanti ini. Baik Bu, Lewat baik. itu online aja. Jadi di minggu depan kita selesaikan semua karena minggu depannya lagi kan pertemuan 11 sudah harus Ibu serah terima ke Bu Kori ya. Baik Bu. Oke, kita masuk langsung ke simple random sampling. Jadi di sini adalah pengambilan sampel acak sederhana bahasa Indonesianya. Biasa disingkat SRS ini. Dan di sini ini paling sederhana. Jadi kita tinggal yang konsep yang selama ini ada di kepala kita itu sebetulnya adalah simple random sampling. Jadi ada populasi terus kita ambil sebagian gitu ya. Misalkan dari sekian persennya lah. Dari 100 orang kita ambil 20. Nah, itu simple random sampling, tapi secara catatannya harus secara acak. Ketika dia diambil dengan tidak acak atau tidak random, itu berarti masuknya ke sampling non peluang. Ketika asumsi random itu terpenuhi, otomatis dia menjadi sampling peluang. Kayak untuk masalah randomisasi sendiri, Ananda bisa pakai tabel bilang random, bisa pakai Excel gitu ya. Jadi kalau kita punya list sampel, misalkan kalau prodi matematika nih secara keseluruhannya mahasiswanya, jadi itu Ananda punya list ya, tiap angkatan NIM-nya setidaknya itu tinggal Ananda random aja, bisa pakai tabel bilang random, ambil misalkan dari 200 misalkan ya, 300 lah mahasiswa matematika yang masih aktif gitu. Itu Ananda ambil tiap angkatannya pakai tabel bilang random, pilih yang nomor digit terakhirnya, terambil nomor berapa itu gitu ya, misalkan 25, 30 berapa gitu, tergantung jumlah sampel yang dibutuhkan. Misalkan dari 300 ingin diambil eh 50. Nah, berarti Ananda tinggal cek di tabel bilangan random. Nanti Ibu share juga ini juga sudah pernah Ibu share ya di proses stokastik. Nah, itu silahkan Ananda pilih berdasarkan digit terakhir. Misalkan di ribuan pertama, ada kan beberapa, misalnya 50 orang gitu. Ambil aja sampai 50 sesuai dengan dua digit terakhir yang ada di situ gitu ya. Kalau lewat dari 50, misalkan digitnya 63, nah berarti skip gitu ya. Langsung lanjut ke nomor belakang, nomor bawahnya lagi gitu. Cara penggunaan tabel bilang random. Nah, ini yang dikatakan sebagai simple random sampling. Tujuannya apa di sini? Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada unit sampel untuk terpilih sebagai sampel. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan dalam memilih sampel dengan metode acak sederhana adalah
memberi nomor satu sampai dengan N, tadi yang seperti Ibu sampaikan ya, ini bisa di skip aja. Kalau untuk yang di prodi kita, misalkan sebagai populasinya prodi kita, itu udah ada NIM kan, nggak perlu lagi nih diberi penomoran. Yang perlu diberi penomoran itu yang tidak ada list atau daftar sampelnya ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, ada yang namanya systematic random sampling. Nah, ini eh, untuk membedakan dia dengan SRS, singkatannya jadi SYRS ini ya, atau misalkan eh, bisa juga kalau ST itu stratifikasi ya. Secara secara bahasanya SY aja nih, SYRS itu. Atau SS gitu. Bisa juga systematic sampling aja gitu untuk membedakan dia dengan SRS singkatannya ya. Untuk metode sistematik ini, peneliti harus membagi populasi menjadi M kelompok dengan besar kelompok K sama dengan N besar jumlah populasinya ya per M. Pada kelompok pertama, pemilihan sampel dilakukan secara acak sederhana dengan selang acak antara satu sampai dengan K. Sampel berikutnya dipilih dengan menambahkan K pada angka sebelumnya. Pemilihan sampel secara sistematik ini ada kelebihannya ya daripada yang SRS. Yang pertama, pemilihan sampel dapat dilakukan pada proses yang sedang berjalan, di mana jumlah populasi dan kerangka sampelnya belum tersedia. Misalkan untuk melakukan audit rekam medik atau medrek, ada kan dokumen kalau kita jadi pasien, itu ada map ya untuk tiap nama orang, tiap nama pasien itu namanya rekam medik ya atau medrek pada tahun berjalan di suatu rumah sakit. Nah, dalam keadaan ini, sampel acak sederhana tidak mungkin kita gunakan karena kerangka sampelnya belum ada dan jumlah populasi belum diketahui karena setiap hari bisa nambah-nambah terus itu ya jumlah medrek ya kan. Tapi jika jumlah pasien yang berkunjung dapat diperkirakan dan besar sampel N telah ditentukan, maka sampel pertama dapat ditentukan antara pasien pertama dan ke K disebut sebagai pasien ke I. Sedangkan sampel berikutnya adalah pasien ke I plus 2K dan seterusnya. Itu cara yang sistematik sampling ya, atau sampling sistematis. Nah, kelebihan berikutnya adalah sampling sistematik ini dapat menjamin sampel menjadi lebih tersebar ke seluruh anggota populasi karena dia tadi dibagi dibagi gitu ya. Kemudian formula yang digunakan untuk estimasi parameter, varians dan uji statistik pada sampel acak sederhana dapat digunakan pada metode sampel sistematik ini. Oke, ini tadi yang Ibu katakan STRS ya, Stratified Random Sampling. Nah, pada penelitian seringkali populasi terbagi menjadi eh, tingkatan atau strata ya. Makanya dia disebut stratified. Karena dia ada strata-strata atau tingkat tertentu atau level tertentu. Misalkan masyarakat menurut tingkat pendidikan rendah, sedang dan tinggi. Jadi di sini metodenya populasi dibagi menjadi tingkat atau stratum terlebih dahulu. Jadi stratum atau strata ini bagian dari populasi yang menjadi subpopulasi yang memiliki karakteristik yang sama dan karakteristik ini diduga berhubungan dengan variabel utama yang diteliti. Jadi bedakan antara eh, tadi yang sistematik yang dibagi per kelompok ini dia dibagi per strata. Jadi kalau nggak ada level nggak bisa juga gitu. Contohnya di sini ya. Contohnya misalkan kita mau mengelompokkan sampel berdasarkan pendapatan di suatu tempat nih Ananda. Jadi harus Ananda kelompokkan dulu nih strata-stratanya. Misalkan yang penghasilannya 0 sampai UMR misalkan. Terus dari UMR sampai 6 juta misalkan. Dari 6 juta 6 juta sampai 10 juta, kemudian 11 juta sampai dan pokoknya kalau misalkan ada level seperti itu namanya sampling acak stratifikasi. Jadi ada tingkatan. Atau misalkan Ananda mau meneliti dosen. Dosen kan ada japfungnya ya tingkatan. Jadi non fungsional yang dia belum aktif fungsionalnya, kemudian asisten ahli, kemudian lektor kepala dan terakhir guru besar atau profesor. Itu bisa diterapkan stratifikasi ini. Ananda mau meneliti apa nih tentang dosen gitu ya, edomnya misalkan. Telitilah berdasarkan strata atau stratumnya itu ya. Atau bisa juga kalau di mahasiswa berarti mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3 itu yang lebih gampangnya ya. Sudah ada datanya tersistem gitu ya. Sudah terdaftar lah ada sampling frame-nya. Kalau mahasiswa Unja S1 ada daftarnya, mahasiswa Unja S2 ada daftarnya, dan mahasiswa S3 ada daftarnya tinggal minta ke BAK.
dengan surat permintaan ini tentunya ya, permintaan daftar mahasiswa tentunya gitu. Itu bisa Ananda apa minta tanda tangan dulu sama Kaprodi dan Pak Dekan untuk penelitian tujuannya gitu. Boleh ya. Nah, itu sudah menunjukkan sampling acak stratifikasi. Jadi per strata itu nantinya akan diterapkan simple random sampling itu tadi. Jadi tidak bisa disamaratakan semuanya mahasiswa S1, S2, S3 karena dia sudah jelas-jelas ada stratanya gitu ya. Itu contoh aja. Kemudian masuk ke klaster nih. Yang keempat, klaster random sampling. Untuk klaster random sampling ini eh, dia tetap misalnya kita punya ada beberapa di FST aja contohnya. Kita mau meneliti tapi biayanya terbatas. Kita klaster aja. Misalkan yang kita ambil adalah prodi matematika dan sistem informasi misalkan ya dengan pertimbangan penelitian kita itu tentang bagaimana literasi digital mahasiswa gitu karena yang sering bersinggungan dengan komputer kan anak matematika dan juga anak sistem informasi itu boleh ya jadi di klaster gitu. Tapi nanti kesimpulannya diambil FST gitu boleh-boleh aja atau diambil juga nih yang teknik satu gitu. Misalkan yang ada hubungannya teknik elektro, misalkan sering juga tuh mereka berkomputer berapa berpemrograman gitu ya. Nah, jadi bisa nih tiga itu yang diklaster sebagai sampel untuk penelitian Ananda. Nah, itu dinamakan cluster random sampling. Tapi proses pengacakan di dalam tiap cluster, yaitu misalnya cluster matematika, cluster sistem informasi, cluster teknik elektro, itu semuanya diterapkan bagaimana kita merandom pada simple random sampling ya. Tuh, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ada contoh nanti bisa dibaca sendiri, Ibu share materinya nanti di grup ya. Sebelum kita masuk ke eh, bias dan juga ini ya, rumus ya, formulasi jumlah sampel atau ukuran sampel. Ini yang bias ini, biasnya sampel itu bisa terjadi ketika misalkan Ananda nih terambil sampel misalkan di mahasiswa aktif, ternyata di prodi kita ya, terambillah sampel-sampel untuk mahasiswa yang IPK-nya jelek-jelek semua. Nah, itu bisa bias jadinya nanti. Kan padahal itu kita sudah random nih ya. Kita sudah random. Kemudian ketika kita ambil sampel itu, ternyata terambil nim-nim untuk mahasiswa yang IPK-nya itu di bawah 3 gitu. Sedangkan Ananda membutuhkan jawaban-jawaban untuk mahasiswa-mahasiswa yang nilai-nilainya tuh tinggi. Misalkan pertanyaan kuesioner Ananda itu menggali tentang mata kuliah tertentu. Tentunya yang di bawah 3 itu sudah menunjukkan mereka tidak serius kuliah kan. Jawabannya akan bias gitu. Jadi ini ada bias. Maksudnya bias itu memberikan hasil yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya jadinya gitu, jauh melenceng gitu, itu bias. Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu, disarankan Ananda mengulang randomisasinya gitu. Kalau misalkan ternyata dapatnya kok mahasiswa yang tinggi semua misalkan IPK-nya, sementara kita mau lihat nih kenapa mahasiswa matematika ada yang tidak memahami materi ketika ditanyakan pada saat kompre, ujian kompre misalkan, itu penelitiannya misalkan yang diambil yang IPK tinggi-tinggi semua mereka memahami. Nah, itu kan juga bias gitu. Jadi tergantung tujuan penelitiannya lagi, kuesionernya seperti apa. Ketika misalkan terjadi hal-hal yang seperti ini karena hasil random, nah kita sebaiknya mengulang kembali randomisasinya itu nggak masalah ya, sampai benar-benar kita mendapatkan sampel yang representatif gitu. Tapi tetap dengan koridor pengacakan atau randomisasi gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Ananda? Tidak, Bu. Oke, di sini ada faktor-faktor dalam estimasi besar sampel. Ini bisa Anda baca sendiri juga. Ada power, ada apa namanya, kesalahan tipe satu dan lain sebagainya. Kita masuk langsung ke perhitungan besar sampel. Aliman belum respon ya? Nggak ada izin atau apa gitu? Tapi nanti tetap Ibu bikin izin aja lah. Untuk yang offline tolong bilang dia ini ya, hadir ya Rido.
Kalau dia nggak hadir, titip aja catatannya buat dinilai gitu ya. Baik, Bu. Baik. Oke, di sini ada beberapa formulasi ukuran sampel minimal. Jadi ukuran sampel minimal ini catatannya bukan maksudnya saklek mutlak harus ini, minimal segini gitu ya. Ini kasusnya adalah besar sampel untuk estimasi proporsi. Besar sampel estimasi proporsi dengan presisi mutlak, rumusnya adalah N sama dengan Z kuadrat 1 min alfa per 2 dikali proporsi dikali 1 min proporsi per D kuadrat. Jadi keterangannya di sini P estimasi proporsi, D ini presisi atau simpangan mutlak, Z nilai Z pada derajat kepercayaan 1 min alfa per 2. Jika nilai-nilai ini ada yang tidak tersedia, gunakan penelitian sejenis yang sama penelitian sebelumnya. Gunakan nilai-nilai yang ada pada sebelumnya. Jadi kita bisa memasukkan eh, hal-hal yang misalkan masih ter ini dengan sampel kita, tapi untuk nilai-nilai yang tidak tersedia itu pakai penelitian sebelumnya ya. Jika tidak ada itu semua kasus sih kayak gitu ya. Dan sekarang kan banyak nih sudah apa namanya penelitian artikel dalam mau topik apapun ada sekarang ya. Jadi tinggal Anda sesuaikan aja. Misalkan Anda mau meneliti apa, jumlah sampel dia berapa, apa yang dia gunakan misalkan untuk presisinya. Misalkan tidak tersedia nih ya, tapi kalau tersedia datanya gunakan sampel kita lah gitu ya untuk data penghitungan ini. Kemudian selanjutnya Ibu izin izin bertanya, Bu. ya. Jadi tadi semisalnya Bu, kalau kita mau mengestimasi apa namanya estimasi dari sampel yang kita dapat, tentunya dari apa namanya estimasi sampel proporsi yang dimana tadi kita membagi-bagi si responden atau apa namanya bagian dari penelitian kita. Misalnya tadi ada anak matematika yang menggunakan yang menggunakan yang sering menggunakan alat komputer seperti itu kayak anak SI, anak matematika dan juga anak elektro itu tuh dari proporsinya masing-masing itu tuh data yang atau sampel banyaknya sampelnya itu Bu itu juga kita tentukan Bu ya dari rumus yang tadi atau dari keseluruhan sampel kita menentukannya sampel minimalnya itu sebanyak ini gitu Bu atau seperti apa? Nah, itu kan untuk klaster nanti ada lagi di bawah. Tapi kalau misalnya kita mau pakai proporsi juga bisa per ini ya, berarti per misalnya per prodi, matematika berapa, sistem informasi berapa, kemudian teknik elektro berapa gitu. Karena kan beda-beda jumlah tuh, kayak sistem informasi lebih banyak mereka ya, karena ada angkatan yang sampai 7 kelas kalau nggak salah. Kemudian elektro kurang lebih kita lah jumlahnya. 40 sampai 50, paling banyak 60 tuh setiap angkatan kan untuk di elektro itu mirip-mirip. Jadi per prodi perlakukan per klaster ya. Karena tapi nanti di bawah ada lagi ya untuk sampel sampel klaster gitu rumusnya. Ini untuk proporsi dulu nih, misalkan nih ada contoh ya Ibu berikan. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui prevalensi diare di desa A, diketahui bahwa prevalensi diare dari penelitian sebelumnya adalah 15%, simpangan yang diterima 5%, derajat kepercayaan 95%. Berarti peneliti memperkirakan prevalensi diare sebesar 15%. Peneliti 95% yakin bahwa prevalensi diare di desa A berkisar antara 10 sampai 20%, ada 5% kemungkinannya prevalensi diare berada di luar kisaran 10-20%. Nah, jadi penghitungannya adalah N sama dengan 1,96 kuadrat, karena kan Z untuk yang 0,05, dua pihak itu pakai alfa per 2 ya, itu 1,96. Ini harus ada di luar kepala nih, pas ditanya pas kompre, kalau nggak tahu ini bahaya ini. Ini adalah Z alfa per 2 untuk 0,05 atau 5% ya. Ini kan umum digunakan. Anda harus tahu. Nah, kalau misalkan satu pihak, Z-nya adalah 1,64. Tapi kan di sini untuk pengujian yang sama dengan dan tidak sama dengan hipotesisnya itu ya, itu selalu alfa per 2, Nanda.
Otomatis yang digunakan 1,96. Oke, 1,96 dikali 0,15 dikali 1 min 0,15 per 0,05 kuadrat. Ini untuk tadi yang diketahui pada penelitian sebelumnya ya. Maka jumlah sampel yang diambil minimal 196. Kalau misalkan lebih dari ini nggak menyalahi. Misalkan penelitian skripsi Ananda nih, ternyata dapatlah nilai 196 orang. Nah, Ananda ambil 200, itu boleh, malah bagus gitu. Karena lebih dari nilai jumlah ukuran sampel minimal sesuai formulasi gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini yang diketahui dari penelitian sebelumnya itu adalah ini nih, ada 5% kemungkinannya prevalensi diare berada di luar kisaran 10-20%. Makanya tadi ketika topik penelitian kita A, maka kita cari lagi penelitian sebelumnya yang juga A topiknya gitu. Jadi kita bisa ambil nih, misalkan apakah jumlah sampelnya berapa, itu jadi pertimbangan kita juga. Dari jumlah sampel dia itu berapa sih berapa persen yang terkena diare misalkan. Kalau penelitiannya diare. Kalau penelitian yang lain misalkan tadi bagaimana interaksi seorang mahasiswa dengan laptop atau dengan program-program aplikasi pada eh, komputer atau laptop atau yang tersedia di apa namanya ya literasi digitalnya lah ya. Nah, itu Ananda bisa lihat penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang literasi digital gitu. Nah, itu bisa Ananda lihat prevalensi kalau misalkan tidak diketahui, tidak bisa Ananda hitung di sampel yang ada gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke, kita lanjut ke estimasi proporsi dengan presisi relatif. Jadi rumusnya di sini, eh, misalkan kita mau ada penelitian yang presisinya itu kita pakai presisi relatif gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan mutlak gitu ya. Kalau ini atau misalkan sudah pakai yang sebelumnya. Kalau yang relatif berarti kita hitung lagi yang kaitan presisi mutlak dengan relatifnya D sama dengan epsilon dikali P sama dengan E dikali mu. Nah, di sini kan rumusnya adalah N sama dengan Z kuadrat 1 min alfa per 2 atau Z kuadrat alfa per 2 juga langsung di alfa itu penulisannya ya. 1 min P per E kuadrat P dengan keterangan P sama dengan estimasi proporsi D presisi simpangan mutlak Z nilai Z pada derajat kepercayaan 1 min alfa per 2. E-nya ini bisa error penelitian ya, Ananda ya. Bisa juga ada nilai yang tersedia misalkan di penelitian sebelumnya. Jadi memang kita terkait pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya, besar sampel untuk estimasi rata-rata. Rumusnya N sama dengan Z kuadrat 1 min alfa per 2 dikali sigma kuadrat per D kuadrat. Di mana sigma kuadrat ini kan simpangan baku populasi. Jika tidak diketahui, maka kita pakai S, simpangan baku sampel. Gitu. Jadi kita ambil, nah ini lagi-lagi karena kita belum mengambil sampel, jadi simpangan baku pada sampel sebelumnya, penelitian sebelumnya. Makanya di prodi kita tuh nggak boleh kalau belum ada penelitian sebelumnya, terus kita melakukan juga gitu, yang apa namanya? Untuk yang survei ya, khusus survei ya, kecuali kalau data BPS itu boleh kita misalkan belum ada diteliti, kita teliti gitu. Untuk yang khusus untuk melakukan survei, nyebar kuesioner, setidaknya ada penelitian sebelumnya yang sejenis. Kalaupun misalkan beda, misalkan tadi diare, terus kita mau meneliti penyakit yang non diare tapi masih masih sejenis nih, apa ya contohnya? Ada yang bisa menyebutkan? Diare, apa ya? Yang mirip-mirip. Tipes misalkan ya. Misalkan tipes nih. Ya. eh, Mutaber, Bu. Oh iya, muntaber ya, bisa muntaber. Jadi kita ambil nih penelitian diare boleh. Karena masih mirip lah, masih ada kaitannya, masih ada kemiripan, tingkat kemiripannya. Tapi kalau bisa yang sesama muntaber juga ya. Jarang sih yang tidak ada penelitiannya, pasti sudah ada. Misalnya kayak literasi digital itu udah banyak. Terus apalagi ya? Tapi ada kalanya, misalnya kita punya ide sendiri nih, dan ternyata belum ada penelitian terdahulunya. Itu kita berarti harus hati-hati menentukan kayak presisinya, kemudian errornya gitu, karena penelitian sebelumnya belum ada. Itu juga kaitannya ke novelty ya, atau kebaruan. Berarti kita tuh berpikirnya baru, belum ada gitu ya. Tapi kalau nggak ada di Indonesia, biasanya penelitian luar negeri itu udah ada gitu. Ananda cari juga tetap yang di artikel yang berbahasa Inggris artikel Scopus di Mendeley gitu atau di
ResearchGate gitu kan banyak ya yang mungkin mereka mempublikasikannya dalam bentuk buku bukan artikel bisa jadi gitu. Jadi silahkan diambil untuk menentukan rumus ukuran sampel ini. Ini ada contoh, misalnya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui rata-rata tekanan darah sistolik orang dewasa di Palembang. Asumsi yang digunakan adalah rata-rata tekanan darah 120 mmHg. Simpangan baku dari penelitian sebelumnya adalah, nah ini ya, 20 mmHg. Presisi simpangan mutlak 4 mmHg, derajat kepercayaan 95%, berarti peneliti yakin 95% bahwa tekanan darah sistolik di populasi berkisar antara 115 sampai 125. Maka perhitungan besar sampelnya adalah 1,96 kuadrat dikali 20 kuadrat per 4 kuadrat. 4 kuadrat ini presisinya yang dari penelitian sebelumnya. Maka N-nya adalah 97 orang. Minimal ini 97 orang diambil sebagai sampel ya untuk penelitian sejenis. Kemudian untuk besar sampel uji hipotesis beda dua proporsi, ini bisa kita lihat di sini ada dua tentunya proporsinya, proporsi satu dan proporsi dua. Jadi di sini ada Z deviat baku alfa, deviat baku beta, karena di sini kita gunakan ada dua proporsi, kelompok proporsi ya, proporsi kelompok, sorry, kebalik. Jadi di sini perlu Anda perhatikan misalkan P2 proporsi dari kelompok yang sudah diketahui nilainya, sedangkan yang ditetapkan peneliti adalah Z beta, Z alfa, dan P1 dikurangi P2. Jadi selisih antara P1 min P2 ini boleh ditetapkan oleh peneliti. Makanya untuk rumus ukuran sampel ini, asalkan ada kepustakaannya atau referensi yang jelas, kita bisa nih menetapkan sendiri, Ananda. Tapi jangan semua-semua kita tetapkan sendiri gitu. Harus ada referensi atau penelitian sebelumnya. Ini contohnya. Bisa Anda baca sendiri nanti diperolehlah 62 per kelompok. Ini kalau misalkan ada dua tadi ya, kelompok satu dan kelompok dua. Jadi diambillah 62 per kelompok. Misalkan eh, di sini hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan BBLR dengan desain kohort. Asumsi dan hasil penelitian terdahulu didapatkan proporsi BBLR pada ibu anemia, sorry, dengan ibu non anemia. Jadi kelompok satu itu ibu yang anemia dan kelompok dua itu ibu non anemia. Itu P1 min P2. Maka di sini diperolehlah rumusnya. Ini ditetapkan sendiri oleh peneliti, dimasukkan ke dalam rumus, diperolehlah 62 tadi ya. Z betanya 0,84. Kalau misalkan ini tidak tersedia, tetapkan, tapi ada referensi yang jelas gitu ya untuk menetapkan ini. Kemudian lanjut ke besar sampel untuk uji hipotesis beda dua rata-rata. Jadi, kan ada nih di metode statistika, mata kuliah metode statistika, kalau Anda masih ingat, kita melihat perbedaan dua rata-rata populasi. Misalkan, kita mau lihat nih kelompok R1 dengan R2, waktu itu Ibu contohin kalau nggak salah ya. Nah, itu berarti eh, kita tinggal mengestimasi rumus sampelnya seperti ini. Kalau penelitiannya itu ya tujuannya. Jadi untuk menentukan ukuran sampel ini bisa berdasarkan tipe samplingnya, bisa juga berdasarkan tujuan penelitian kayak tadi untuk melihat proporsi. Kemudian ini tujuannya untuk melihat beda rata-rata pakai uji T ini ya, uji beda dua rata-rata atau kita mau pakai multivariat. Multivariatnya tapi apa ya? Pengembangan dari uji T juga misalnya pakai T hoteling gitu ya itu bisa juga tapi dengan catatan per variabel itu ini gitu ya beda-beda dia jangan disamaratakan tiap variabelnya gitu tiap eh, apa namanya tiap hal yang dibandingkan lah intinya kalau di multivariat ya untuk statistika multivariat. Oke, ini rumusnya untuk uji beda dua rata-rata di mana Z1 min alfa per 2, nilai Z pada interval kepercayaan 1 min alfa per 2, uji hipotesis dilakukan dua arah, kemudian Z1 min beta, ini min B, nilai Z pada kekuatan uji power 1 min B, kemudian M1 estimasi rata-rata kelompok satu, M2 estimasi rata-rata kelompok 2, sigma kuadrat varians gabungan, ini juga dari penelitian sebelumnya, kemudian varians pada kelompok satu,
S1 kuadrat, kemudian varians pada kelompok 2 S2 kuadrat. Kalau misalkan tidak ada, yang boleh ditetapkan peneliti itu cuma yang eh, betanya aja palingannya, yang lainnya harus ada ya dari penelitian sebelumnya. Nggak boleh ditetapin sendiri. Ini ada contohnya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui efek asupan natrium terhadap tekanan darah orang dewasa. Asumsi dari penelitian terdahulu pada kelompok natrium rendah rata-rata TD 72 mmHg, kemudian SD 10 mmHg, N-nya 20 orang. Pada kelompok natrium tinggi rata-rata TD 85 mmHg, SD 12 mmHg, N sama dengan 20. Perbedaan minimal yang ingin dideteksi adalah 10 mmHg, derajat eh, kemaknaan atau taraf signifikansi 5%, kekuatan ujinya 80%, ini yang beta tadi. Kemudian perhitungan besar sampelnya adalah kita masukkan angka-angka itu ke dalam rumus, sigma kuadrat sama dengan, hitung dulu sigma kuadratnya, 122, kemudian N sama dengan 2 dikali 122 kuadrat, dikali 1,96 tambah 0,884 dikuadratkan, dibagi 10 kuadrat, hasilnya 20. Jadi, untuk mengetahui efek asupan natrium terhadap tekanan darah dibutuhkan sampel 20 orang dengan asupan natrium tinggi dan 20 orang asupan natrium rendah. Ini kenapa kalau sampel itu kesehatan itu dikit-dikit, karena dia mencari pasien itu kadang susah juga dan mahal ya, karena ada alat atau treatment yang diberikan tentunya kepada tiap sampel. Jadi mereka kecil-kecil nih. Kita bisa membesarkan jumlah sampel itu ya dari segi betanya kita otak-atik ya. Mau kita lebih besar, mau lebih kecil gitu. Tapi untuk kita yang penelitiannya cuma sebar kuesioner, Ibu sarankan itu jangan kecil ya, jangan di bawah 100 lah kalau bisa, jangan di bawah 30, minimal tuh 30 kan. Kita harus di atas 30 itu gitu. Oke, uji hipotesis beda dua rata-rata dependen atau berpasangan. Ini kalau masih ingat per sampel t-test ya kan. Ini rumusnya Nanda. Bisa dibaca sendiri. Di sini ada juga contohnya. Tidak berlama-lama di sini kita masuk ke yang untuk besar sampel untuk populasi terbatas. Nah, di sini tapi nggak apa-apa lah Ibu ulang lagi yang itu tadi. Yang berpasangan. Ada yang masih ingat apa itu uji T berpasangan? Kalau misalkan pakai itu analisisnya, Ananda rumusnya ini nih, rumus ukuran sampelnya. Ada yang masih ingat? Rido, masih ingat Rido? Divina? Sampel berpasangan itu apa sih maksudnya gitu? Per sampel test itu, uji sampel berpasangan. Ada yang bisa Kalau jelaskan? kami belum, Bu. Oke, kalau gitu nanti Bu sampaikan contohnya. Jadi, misalkan kita ada pretest post-test itu berpasangan. Orangnya sama, tapi dia diukur pada waktu yang berbeda gitu. Kalau misalkan ada workshop kan, kita sebar dulu kuesioner. Harusnya nih yang kemarin kita pengendali dampak lingkungan itu 2 kali penyebaran. Tapi ketika kita sebar 2 kali itu jenuh kan si respondennya, maka kita asumsikan nilai awal dia itu 0 sampai eh, 30 gitu ya. Dari tergantung hasil post test dia gitu, karena gini dianggap tidak tahu gitu di awalnya itu caranya. Tapi itu tidak disarankan sebenarnya kalau pelatihan yang 3 hari, hari pertama disebarkan kuesioner yang sama, hari ketiga disebarkan kuesioner yang sama juga gitu. Yang susah itu kadang di satu hari yang sama ya, jadi kita menyebarkan kuesioner yang sama 2 kali itu kayaknya bikin jenuh kan. Nah, untuk yang pelatihan yang dilakukan 3 hari, misalkan, itu disarankan kuesionernya 2 kali sebar, pretest dan post-test. Jadi, pretest itu ketika belum ada materi, belum dicobakan, itu misalkan pelatihan software apa. Kemudian di hari ketiga setelah selesai pelatihannya, setelah diberikan materi, modul, tanya jawab, diskusi, pendampingan, diberikan lagi kuesionernya, diharapkan mungkin nilai awalnya itu 60, di akhir dia udah 100 gitu. Jadi itu pakai uji T per sampel t-test untuk melihat efektivitas dari suatu pelatihan. Kemana sih Rido? Kok keluar dia? Terlempar ya? Ya kita lanjutkan dulu lah, nanti Ibu share juga ininya, rekamannya.
Kenapa Rido tadi terlempar? Sepertinya jaringannya Bu nggak kuat Bu. Oh gitu. Nah ini nih contohnya di pelatihan latihan aerobik ya, latihan aerobik. Peneliti ingin menguji efek latihan aerobik terhadap penurunan kadar kolesterol orang dewasa. Dari penelitian awal, pada 5 orang diketahui rata-rata LDL sebelum latihan aerobik adalah 185 mg per dl, dan setelah 4 minggu berlatih aerobik adalah 175 mg per dl. Jadi ada penurunan kadar LDL rata-rata 20 mg per dl dengan simpangan baku 15 mg per dl. Berapa besar sampel yang diperlukan jika peneliti ingin menguji hipotesis dengan perbedaan rata-rata minimum yang ingin dideteksi sebesar 10 mg per dl dengan interval kepercayaan 95% dan kekuatan uji 90%, maka perhitungan sampelnya adalah N sama dengan 15 kuadrat dikali 1,96 ditambah 1,28 dikuadratkan per 10 kuadrat sama dengan 24. Jadi, untuk menguji efek latihan aerobik terhadap penurunan kadar kolesterol LDL, atau mendeteksi adanya penurunan rata-rata kadar LDL sebesar 10 mg per dl diperlukan sampel sebanyak 24 orang. Jadi di sini kita bisa ambil sampelnya dari sanggar senam misalkan, sanggar senam tertentu gitu ya. Kita mau lihat ada nggak efeknya nih sebelum aerobik dan setelah. Tapi dengan catatan sampel yang diambil itu setidaknya jangan yang misalkan ini member yang udah lama di sanggar itu gitu ya, terus diambil juga yang baru gitu. Setidaknya sama-sama lah, misalkan mereka baru baru beberapa bulan, beda-beda sebulan 2 bulan. Tapi kalau misalnya ada nih member yang udah 2 tahun di situ aerobik, kita cek, kita ambil sebagai sampel sama, kita samakan dengan yang baru bergabung di sanggar itu nggak ini ya, nggak representatif itu, jadinya nanti hasilnya bias, Ananda. Jadi itu perlu diperhatikan juga yang membuat pengambilan sampel itu menjadi error itu terkadang peneliti mengabaikan faktor-faktor yang di luar penelitian atau di luar formulasi ini gitu, yang seharusnya dia apa namanya dia kontrol, dia kendalikan gitu untuk ketidakbiasan dari bukan ketidakbiasaan ya, ketidakbiasan dari penelitiannya. Jadi kita harus tidak bias nih. Tidak bias itu berarti dia cocok sesuai dengan yang seharusnya ya kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup Bu. Oke, kalau untuk penelitian kita biasanya pretest post test itu sih ya yang untuk sampel berpasangan tadi rumusnya itu. Kemudian untuk besar sampel untuk populasi terbatas ini populasinya terbatas kayak misalkan kayak tadi prodi kan itu terbatas. Kalau yang tidak terbatas itu kayak tadi ya pasien datang-datang terus setiap hari bertambah, tiap hari bertambah gitu. Kemudian kayak sanggar senam tiap hari ada anggota baru. eh, ini pelanggan minimarket misalkan itu setiap hari bertambah beda-beda orang gitu ya itu berarti tidak terbatas. Kalau yang terbatas kayak prodi matematika, prodi sistem informasi, prodi teknik elektro itu tadi kita pakai yang ini nih besar sampel untuk populasi terbatas, gunakanlah pilih salah satu nih tergantung tujuannya. Ada yang untuk estimasi proporsi pada dengan teknik sampling sederhana yang tadi yang lu bilang ya ini SRS, sorry, sampel acak sederhana atau simple random sampling, maka rumusnya yang ini, kemudian eh, dengan presisi relatif, yang B, untuk yang A itu presisinya mutlak, tergantung penelitian terdahulunya lah Ananda ya. Kalau bisa diperoleh mutlak, ada tuh di skripsi kakak tingkatnya yang dia menyebarkan kuesioner, dia mencantumkan nilai N ini. Contohnya penelitian IDNI ya, IDNI Despa angkatan 2019, dia nyebar kuesioner jadinya G-form sih. Sekarang udah G-form ya. Tapi kan G-form itu sebenarnya kuesioner yang di G-form kan ya. Nah, di situ bisa Ananda lihat nih dia pakai presisi yang mana gitu, pakai rumus yang mana. Ananda ambil nilai itu boleh gitu karena itu berdasarkan penelitian sebelumnya. Kemudian estimasi rata-rata pada populasi terbatas dengan teknik sampel acak sederhana dan presisi mutlak. Ini jadi beda ya, estimasi proporsi dengan estimasi rata-rata tergantung tujuan penelitian. Ini rumusnya. Kemudian estimasi rata-rata pada populasi terbatas dengan teknik sampel acak sederhana dengan presisi relatif. Ini rumusnya. Jadi beda-beda. Kemudian di sini untuk yang sampel yang ada stratanya tadi ya, ada levelnya. Rumusnya ini. Dan untuk pertanyaan Rido, ini tadi ini dan seterusnya ada nih ya.
ada yang stratifikasi presisi relatif, presisi mutlak. Untuk yang klaster tadi ya, klaster. Nah, ini dia. Besar sampel untuk metode klaster, rumusnya adalah eh Vartopi P sama dengan M besar dikurangi M kecil per M dikali M kecil dikali M min 1 sigma I sama dengan 1 sampai M dikali P1 topi min P kuadrat min P rata-rata dikuadratkan ditambah N bar min N kecil per N bar dikali M besar dikali M kecil dikali N min 1 sigma I sama dengan 1 sampai M P topi I dikali 1 min P topi I. Jadi ini untuk yang metode klaster untuk proporsi. Kemudian dengan keterangannya PI estimasi proporsi pada klaster I. Klaster I misalkan prodi matematika klaster 1, prodi sistem informasi klaster 2, prodi teknik elektro klaster 3. Kemudian M jumlah klaster yang dipilih ada 3 berarti kan. N besar sampel keseluruhan, N besar rata-rata sampel untuk tiap klaster. Jadi tinggal dimasukkan rumusnya. Contohnya di sini ya. Misalkan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur ingin mengetahui cakupan imunisasi lengkap pada anak. Dari hasil survei imunisasi pada tingkat Provinsi Jawa Barat tahun yang lalu diperoleh cakupan imunisasi 70%. Dan pada penelitian ini, peneliti merencanakan untuk menggunakan metode sampel klaster 2 tahap. Pada tahap pertama dipilih desa. Nah, ini klasternya desa ya. Dan pada tiap desa terpilih akan dipilih anak berumur 1 sampai 2 tahun secara acak sederhana. Jadi di dalam klaster itu kita pakai sampel acak sederhana. Kalau prodi tadi, berarti di prodi matematika kita terapkan sampel acak sederhana. Randomisasinya sederhana aja, simple. Tapi klasternya itu gitu ya. Klasternya ada 3 itu dari 14 prodi. Besok ini jadi 15 ya tambah ilmu lingkungan ya. 14 atau 15 prodi ya ditambah informatika sekarang. Ya intinya sekitar 15 sampai 16 prodi dipilihlah 3 klaster, yaitu matematika, sistem informasi dan teknik elektro. Jadi di sini dengan menggunakan perhitungan besar sampel untuk estimasi proporsi dengan metode sampling acak sederhana diperoleh jumlah sampel 323 anak. Karena peneliti ingin menggunakan metode sampel cluster, maka besar sampel harus dikoreksi dengan efek desain. Dengan asumsi depth sama dengan 2, maka besar sampel yang diperlukan menjadi 646 anak. Ke 646 anak ini dapat dialokasikan ke M cluster. Jika peneliti memilih 20 klaster, maka diperlukan sampel 33 anak per klaster. Jadi hasil akhir ini nanti dibagi lagi ke jumlah klaster. Misalkan hasil 646 ini, kalau 3 prodi tadi berarti bagi 3, Ananda ya. Jadi berapa tuh? 213, sekitar 213 atau 214 per klaster ya. Jika menggunakan 40 klaster, maka diperlukan 17 anak per klaster. Sekali lagi, hasil ini adalah sampel minimal. Lebih dari ini boleh. Misalkan dari 646 ini karena jumlahnya nggak bisa dibagi 3, misalkan ya. Kalau klaster kita ada 3, kita genapkan untuk yang bisa dibagi 3. Misalkan jadi 666 misalkan. Nah, itu bisa dibagi 3 kan? Boleh. Yang penting tidak boleh kurang dari 646. Lebih boleh. Oke, kalau kita mau cepat, besar sampel dalam survei cepat atau quick count juga ya, ini bisa pakai rumus yang ini Ananda. Survei cepat Ananda bisa juga misalkan untuk penelitian magang itu kan cepat ya. Waktunya kalau skripsi kan tidak terbatas nih, boleh Ananda mau cepat boleh, mau lambat boleh. Kalau skripsi sih nggak boleh ya survei cepat ini. Ini boleh gunakan yang ini di tempat magang, sebar kuesioner pakai survei cepat, rumusnya ini boleh. Ini tergantung pada masalah yang ingin diteliti, estimasi parameternya, uji hipotesisnya. Kemudian untuk estimasi parameter jumlah sampel ditentukan, perkiraan estimasi parameter, kemudian ketepatan atau presisi yang diinginkan. Ini ada beberapa item yang tadi Ibu sampaikan berdasarkan penelitian sebelumnya. Kemudian derajat kemaknaan, Z alpha, desain efek atau DEF. Kemudian ada lagi besar sampel dalam studi case control. Ini bisa Anda baca juga sendiri. Ini biasanya sih kalau case control ini eh, orang FKIP yang sering atau orang kesehatan ya. Jadi ada kasus untuk ada kelompok kontrolnya gitu ya. Kita sih jarang, tapi kalau misalkan Ananda nanti meneliti tentang
pendidikan atau kesehatan itu pakai ini ya rumusnya. Jadi tinggal dipilih aja rumus yang sesuai dengan tujuan penelitiannya dan juga sampling apa yang digunakan, sampling peluang apa yang digunakan gitu. Sekali lagi kalau sampling non peluang dia nggak terikat aturan kayak gini ya. Kalau sampling peluang dia terikat nih dengan aturan jumlah sampel ini. Kemudian aturan-aturan lain yang terutama itu masalah pengacakan atau random. Jadi kalau Ananda ambilnya snowball, misalkan Ananda ambil satu sampel, kemudian nanya lagi nih ke berikutnya untuk mendapatkan sampel berikutnya. Siapa temennya yang bisa ngisi kuesioner, misalkan, atau ngisi G-form? Itu kan snowball ya, nggak di random nih. Misalnya kita ketemu satu orang, terus kita tanya lagi temennya, itu snowball nggak berlaku rumus-rumus ini, nggak bisa. Dan hasilnya pun kurang terjamin. Itu sih kelemahan dari sampling non peluang dibanding sampling peluang yang menggunakan hasil-hasil seperti ini, hasil riset Ananda akan lebih diyakini oleh pembaca. Jadi kalau misalnya kita pakai sampling peluang, kemudian rumus ukuran sampelnya udah menyesuaikan dengan rumus-rumus tergantung tujuan penelitian, kemudian eh, apa namanya dalam sebelum melaksanakan surveinya itu atau menyebarkan kuesioner itu, Ananda sudah mengendalikan semua faktor-faktor yang menyebabkan apa kemungkinan terjadinya bias itu sudah Ananda kendalikan dengan baik. Itu penelitian Ananda akan eh, lebih diyakini dan mungkin untuk hasilnya itu bisa nanti publikasinya itu di jurnal yang terindeks Scopus gitu karena sudah terpercaya banget nih secara prosedur statistikanya disiplin sekali mengikuti aturan sesuai dengan rumus yang ada kemudian eh, intinya saklek lah ya sesuai dengan prosedur dan sampling yang digunakan sudah sampling peluang Ananda merandomnya juga Ananda jelaskan proses randomnya gimana gitu kan yang penting kan terpenuhi nih randomisasi itu tadi itu kadang yang lupa kadang-kadang dosen-dosen sendiri juga di penelitian lupa ya mencantumkan di metode itu bagaimana sih metode randomisasinya itu kadang lupa ya. Dan di samping itu karena keterbatasan waktu para dosen kadang juga jarang juga yang survei yang nyebar ke kuesioner gitu biasanya pakai data dari BPS aja nah kalau itu kan data sekunder ya kalau data yang survei itu data primer nih, data dari kita sendiri nih, kita pihak utama sebagai orang yang mencari, menemukan atau membuat data itu gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu tentunya prosedurnya harus saklek juga, maksudnya harus ikut prosedur yang sudah ditetapkan gitu. Dan hasilnya pun akan lebih diyakini ketika kuesionernya sudah terutama ketika validitas reliabilitas kuesionernya terpenuhi. Nanti itu di pertemuan dengan Bu Kori ya, validitas dan reliabilitas kuesioner. Oke, di sini ada lagi studi kohort ya. Kalau Ananda tahu-tahu ada penelitian yang mengharuskan Ananda melakukan studi kohort atau kohort study, itu bisa biasanya sih memang lebih ke kesehatan ini. Ini bisa pakai ini rumusnya Ananda. Ini ada contohnya di sini, sterilisasi pada wanita. Misalkan dia eh, ya inilah kasus kesehatan ya. Tetap nih kita harus melihat penelitian terdahulunya lagi. Kemudian di sini ada, nah ini yang paling sering kita gunakan, studi eksperimen. Ini harus kita perhatikan stimulus atau manipulasi atau intervensi. Ada nggak kita dalam penelitian kita itu mengintervensi sampel gitu. Dan kemudian variabel terikatnya atau Y-nya apa. Kemudian sebelum tes, pasca tes, kelompok eksperimen, kelompok kontrol, randomisasinya. Itu penting Anda jelaskan kalau kita studi eksperimen. Sayangnya rancangan percobaan kemarin kan desain eksperimen itu ya nama lainnya. Mata kuliahnya nggak kebuka kan. Nah di situ tuh sebenarnya banyak dilakukan hal-hal seperti ini. Dan ini kalau misalkan mau lebih jelasnya ambil mata kuliah rancop lah ya. Kemudian besar sampel untuk uji korelasi ini ada lagi yang paling sering dilakukan oleh ini ya untuk yang tugas artikel waktu ibu tugaskan di mata kuliah metodologi penelitian dan kalau sekarang penulisan karya ilmiah digabung sama metodologi penelitian ya itu kalau tingkatnya tuh sering korelasi ya korelasi Range-Spearman, korelasi Pearson itu rumus sampelnya seperti ini ya Nanda ya dan pengambilan sampelnya perlu mempertimbangkan dua hal yaitu metode penarikan sampel dan perhitungan besar sampel. Jadi di uji korelasi ini,
korelasi kan ada tahu kendal, korelasi kemarin itu ada yang muncul di kapsel Kapita Statistika itu korelasi pi ya kalau nggak salah. Ada banyak, tapi yang populer digunakan adalah korelasi Pearson, korelasi Ring-Spearman, sama korelasi tahu kendal. Tiga itu. Nah, itu kelasnya sering tuh ngambil itu untuk tugas artikel nih. Jadi rumusnya harusnya ini kalau dia pakai kuesioner. Tapi kalau pakai data BPS ya nggak perlu rumus ini ya. Kan datanya sekunder ya. Oke, di sini Ananda yang paling penting itu jangan kebalik-balik. Misalkan pakai cluster random sampling, tapi rumusnya rumus simple random sampling salah ya. Jadi sesuaikanlah dengan metode sampling yang digunakan apa, dengan rumusnya apa. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Dan untuk Slovin itu kan paling populer ya digunakan di kalangan peneliti rumus ukuran sampel Slovin. Itu untuk penelitian sosial, Ananda ya. Karena teman-teman di sosial kan dia dia juga ribet menentukan Z alfa per 2, kemudian beta, kemudian presisi, errornya. Jadi mereka pakai Slovin yang simple aja. Jadi itemnya nggak banyak. Tapi untuk kita tidak disarankan itu. Kita kalau bisa jangan Slovin lah pokoknya. Kan banyak yang lain tuh rumus Kohran, rumus kemarin Anugrah nanya ke ibu tuh. Bu, boleh nggak Bu Slovin, Kohran, atau satu lagi dia pakai apa katanya? Ibu sarankan Kohran aja gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai Ananda pakai Slovin lah ya. Slovin itu benar-benar kalau misalkan benar-benar nggak ada penelitian terdahulu lah. Misalkan oh nggak ada nih presisi, nggak ada nih simpangan baku, misalkan ya udah pakai Slovin gitu. Karena Slovin itu jatuhnya kayak yang bisa di target aja, misalkan sekian jumlah populasi, oh sampelnya 25% atau berapa gitu. Jadinya bisa di setting-setting dan kayak yang kurang terpercaya jadinya kurang terjamin gitu ya walaupun hasilnya nanti besar tapi karena sudah pakai Slovin gitu ya kesannya kayak yang nggak mau ribet nggak mau nyari penelitian terdahulu jadinya gitu ya. Kita sebagai prodi matematika janganlah yang itu gitu ya jangan pakai rumus Slovin kecuali benar-benar Ananda tidak menemukan penelitian terdahulu jadi tidak bisa mengisi tadi yang eh, rumus-rumus itu ya tidak terisi si presisinya dan lain-lain. Itu dari Ibu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini bisa dibaca sekali, dibaca sendiri contoh rancangan sampelnya, Ananda. Ini ada contoh ya, ada desain potong lintang, ada apa di penghitungan sampelnya seperti apa, kriteria eksklusi yang ditetapkan, kriteria inklusi, ini Anda pahami. Kalau misalkan tentang kesehatan perlu nih dipakai ini. Nggak kesehatan juga sebenarnya perlu juga, tapi kita jarang ya pakai ini sebenarnya. Inklusi eksklusi alangkah lebih baik kalau pakai juga gitu. Kemudian besar sampelnya diketahui menjadi 1130 orang ya dengan presisinya 0,1 def-nya 3. Nah, ini contohnya. Ada contoh di sini. Kalau misalkan datanya ada di rumah sakit sebenarnya tanpa nyebar kuesioner untuk mencari sampel aja juga bisa ya. Pakai rumus ini gitu. Kalau khusus rumah sakit apalagi yang ini ya yang bisa dibedakan itu memang susah juga sih. Kalau kalau misalkan pelanggan hotel itu nggak bisa juga kita menentukan perilaku atau apanya gitu kan. Itu kan privacy. Kemudian kalau ya itulah yang hot untuk diteliti itu biasanya rumah sakit, institusi pendidikan, sekolah, kemudian prodi, program studi, kemudian universitas gitu kan. Kemudian apa lagi ya? Kalau suatu kantor itu susah juga ya karena misalnya kita palingan cuma taunya tingkat disiplin juga nggak bisa tahu kecuali kehadirannya terlambat atau tidak paling gitu ya. Nah cuma sekarang ada nih kalau mau meneliti kantor-kantor kan ada e-kinerja sekarang setiap kantor Ananda yang ini ya yang pemerintah ya maksud ibu misalkan dinas apa gitu dia ngisi e-kin sekarang e-kinerja gitu ada aplikasinya itu bisa tuh Ananda teliti eh, pakai salah satu dari metode yang ada di sini dengan rumus yang ada di sini tanpa harus menyebarkan kuesioner misalkan. Anda minta datanya aja, kinerjanya berapa persen, apakah dia kinerjanya sesuai ekspektasi kah, di atas ekspektasi kah, atau di bawah ekspektasi kah gitu ya. Jadi sebenarnya banyak kalau kita mau menggali asalkan
kita meningkatkan wawasan kita terus. Jadi kita bisa tuh banyak dapat ide penelitian sebetulnya, Nanda ya, yang bisa menerapkan keilmuan kita tentunya gitu. Dan bisa memberikan pencerahan juga pada pembaca. Karena sejauh ini di prodi kita masih kurang nih ya skripsi yang benar-benar menyebarkan kuesioner alias memiliki data primer. Kebanyakannya itu pakai data sekunder yang dari BPS. Itu yang terjadi di prodi kita. Jadi kalau Ananda misalkan nanti skripsinya pakai eh, menerapkan prosedur teknik sampling dengan disiplin dan saklek itu akan sangat menjadi pencerahan sekali ya bagi adik-adik tingkatnya. Itu dari Ibu, ini ada contoh yang bisa Anda baca, nanti Ibu share. Sampai sini ada pertanyaan kah? Izin Bu, Ya. kemarin itu kami dalam menyelesaikan tugas metodologi penelitian. Di situ kami kemarin mengambil objeknya itu Bu yang terbaru Bu. Jadi kami itu dalam yang Rido ambil ini, penelitian yang Rido ambil ini itu berkaitan sebuah produk. Nah, produknya itu baru Bu, baru kami buat gitu. Tapi kami ingin melihat apakah ada perbedaan semisalnya yang dimana dari tahun ke tahun itu kita itu mengalami kalau mata uang tuh inflasi Bu. Nah, jadi dari harga produk yang sudah ditargetkan sekarang setelah nanti ketika sudah 20 tahun apakah masih bisa bertahan dengan harga yang ditetapkan di awal gitu Bu. Jadi kami sedikit kebingungan untuk melakukan penelitiannya soalnya data yang kami ambil itu tuh dari produk yang sejenis itu eh, belum ada gitu Bu, tapi dari jenis makanan yang lain itu ada, tapi tapi harganya itu bervariasi Bu, berbeda-beda, tapi ada kelihatan inflasinya harga produk tersebut dari tahun-tahun yang lalu sampai yang tahun sekarang gitu. Tapi yang ide kami yang kami angkat ke metode penelitian itu masih terbilang terbaru dan itu juga kebetulan itu produk yang kami buat untuk melihat apa namanya tingkat inflasi, perbedaan harga dan juga terkait SDIS. Nah, ini nih salah satu produk UMKM yang kreatif gitu Bu, yang dimana itu inovasi terbaru. Jadi untuk terkait sampel-sampel atau metode yang terdahulu tuh kami untuk sekarang itu belum dapat Bu. Jadi seperti apa nanti kami menentukan apakah boleh yang seperti kakak yang tadi itu menggunakan sampel yang dimana untuk memperkirakan saja terlebih dahulu. Semisalnya nanti memang ada artikel atau karya ilmiah yang memang mengarahnya itu untuk sudah menentukan memang ada suatu penelitian yang sudah ada gitu baru kami ulangi lagi penelitiannya atau sebaiknya seperti apa Bu? Oh, oke. Jadi ini ada di dalam penelitian Rido ini ada penghitungan inflasi ya. Harga produk dulu ya, harga produk. Kemudian harga perbandingan dengan harga produk sejenis. Nah, kalau bicara 20 tahun ke depan berarti ada prediksi juga di situ. Jadi ada tiga nih. Pertama, harga, kemudian penghitungan inflasi, empat ding ya. Kemudian perbandingan harga. Berarti kan ada perbandingan inflasi atau gimana? Iya. Perbandingan inflasi antar produk atau gimana? Atau inflasi keseluruhan yang udah dihitungkan oleh BPS? Inflasi yang terjadi itu dari produk kami tadi Bu. Misalnya nih kami nggak kan kita sudah lihat nih dari tahun ke tahun itu tuh kita Indonesia salah satunya tuh mengalami inflasi yang dulunya uang makan saja dahulu 1.000 udah dapat sekarang 10.000 baru dapat satu porsi kalau dulu 10.000 dapat 10 kali lipat. Nah, jadi kami melihat nih apakah dengan harga yang segini ketika produk kami berkembang, apakah dengan harga yang telah ditetapkan masih bisa memiliki nilai jual dengan harga segitu dengan keuntungan yang bisa kita ambil dari harga yang sebelumnya gitu Bu. Dan juga kami kemarin itu juga mengaitkan dengan SDIS yang dimana itu kami narik beberapa poin tujuan dari SDIS. Nah, kami akan melihat nih apakah produk ini nanti itu bisa dikembangkan oleh
si masyarakat yang dimana apa namanya menginovasikan produk terbaru, mengembangkan produk yang kami buat ini yang awalnya seperti ini nanti bisa dapat meningkatkan ide sebagai suatu produk yang nantinya dapat dijual oleh masyarakat untuk menginovasikan dari hasil seperti bahan-bahan lokal di mana bisa dimanfaatkan secara optimal seperti itu, Bu. Oke, berarti kan Rido juga mau menggabungkan di sini kan ada mix method ya. Jadi metode kualitatif dengan metode kuantitatif nih. Kalau yang tadi kayak kearifan lokal, bahan-bahan yang digunakan itu masuknya ke kualitatif. Jadi Rido berbicara kualitatif dulu. Palingan berarti nanti itu mengaitkan antara inflasi. Inflasi kan sudah dihitungkan oleh BPS dengan indeks harga konsumen yang sudah ditetapkan juga produk-produknya apa gitu kan. Kalau Rido mau melihat harga produk Rido ke depan, berarti kan prediksi tuh. Nah, prediksi berdasarkan inflasi sah-sah saja boleh gitu ya, boleh. Kemudian itu nggak perlu ambil sampel berarti nggak perlu ada rumus-rumus sampel tadi, tinggal pakai data yang ada aja. Kemudian kalaupun mau membandingkan harga-harga produk, boleh-boleh aja itu sah-sah saja. Yang jelas berarti Rido lebih ke kuatkan di kualitatifnya, kayak kearifan lokalnya tadi gitu. Boleh-boleh aja kan mix method itu untuk penguat Rido tambahkan tadi prediksi tadi ya ke depannya harganya bisa naik nih Bapak Ibu misalkan mau disampaikan ke masyarakat ya. Bisa naik nih bisa sampai kalau sekarang harganya berapa sekarang harga produk Rido 5.000. Nah, dengan hasil prediksi inflasi bisa Rido perkirakan juga jadi estimasi jadi harga produk Rido ke depannya mungkin jadi 25.000 misalkan atau menjadi 100.000 itu kan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mengembangkan produk sejenis atau produk yang seperti yang Rido kembangkan dan dengan tim Rido gitu. Mungkin itu dari Ibu ya. Nah, kecuali kalau gini mau apa namanya meneliti persepsi masyarakat atau respon masyarakat atau animo masyarakat lah terhadap produk itu, pengembangan produk itu pakai sampel, pakai rumus yang tadi, misalkan mau di desa mana, itu klaster berarti kan, klaster sampling, pakai rumus klaster. Kemudian kalau misalkan mau apa di prodi matematika aja nih, mau pendapat teman-temannya aja, itu berarti pakai yang simple random sampling aja, satu prodi kan populasinya. Berarti simple random sampling, pakai rumus simple random sampling, tujuannya apa? Untuk apakah untuk mengetahui proporsi yang mendukung, mensupport atau tidak gitu ya. Nah, itu kan bisa disesuaikan lagi, proporsikah, rata-rata kah, gitu. Itu tergantung tujuan penelitian kita. Jadi bisa kalau mau menerapkan, itu lebih luas lagi. Jadi kalau misalkan Ridho bisa berbagai aspek, itu kan mix method ya, campuran gitu ya, metode penelitian mix ya, atau metode penelitian campuran, itu lebih bagus. Sekarang yang dinilai itu memang maksudnya tuh dari kualitatif, secara kualitas risetnya bagus, secara kuantitasnya juga didukung oleh berbagai penghitungan gitu. Itu memang yang dikehendaki sekarang di riset-riset yang ada gitu. Karena selama ini mungkin kita sekedar menghitung, tapi kok dari aspek kualitasnya atau hubungan ke masyarakatnya kita nggak kaji gitu kan. Itu masih kurang, kekurangannya di situ. Ini tuh. Ada pertanyaan yang lain? Nih, Devina udah keluar ya. Iya Bu, katanya sih jaringan, katanya lampunya mati, jadi agak buruk, jadi keluar dulu katanya. Oke, ini sekarang Ibu share lagi masalah tugas ya, Rido. Nanti Rido sampaikan aja ke Devina sama Aliman ya. Ini tugas ada tiga artikel, tiga artikel di sini. Mana nih? Oke. Oke, ini yang pertama itu ada sampel teknik sampel untuk pendidikan. Nah, karena kita di institusi pendidikan, kali aja Anda mau meneliti tentang ini, masalah pendidikan kayak yang contoh di proses stokastik Rido sebutkan itu ya, misalkan masalah apakah mahasiswa menyetujui eh, mana yang lebih dipilih mahasiswa, online kah atau offline kah atau seperti apa, itu bisa dari artikel ini. Ini silakan dipilih, maksud Ibu ini ada tiga, jadi kan Anda ada tiga nih, siapa yang mau artikel yang ini, kemudian siapa yang mau artikel kompleks sampling? Karena kompleks sampling itu agak rumit, jadi ada dua artikel. Ini silakan dipilih. Ini di sini nggak terlalu banyak rumus ya, tapi dia ngasih.
contoh, ngasih contoh. Tapi ini semuanya pakai bahasa Inggris karena Ananda juga untuk melatih bahasa Inggrisnya juga. Silakan ditranslate dan diinterpretasikan dengan baik. Artikel ini, Ibu mintanya dibedah ini ya. Terus Ananda sampaikan dalam bentuk PPT, apa? Dalam bentuk presentasi ya. Untuk minggu depan itu Ibu cek lagi perkembangan tugasnya yang milih artikel satu siapa, artikel 2 siapa, artikel kompleks sampling siapa, siapa yang mau tampil duluan di offline ya. Ibu cek catatannya, semua video itu silakan disalin. Yang ini juga nih diambil inti-intinya ya Rido ya dari materi ini dicatat. Kemudian ini artikel berikutnya tentang kompleks survei sampling. Ini lebih penekanan kompleksnya itu pada surveinya. Kalau yang tadi kan lebih ke kompleks samplingnya. Jadi ada beberapa persepsi orang ya tentang kompleks sampling itu. Ada yang bilang menggabungkan antara stratifikasi dengan klaster, ada yang menggabungkan antara sistematis dengan stratifikasi, itu dinamakan kompleks sampling. Dan ada juga persepsi orang yang surveinya itu kompleks gitu. Jadi silakan aja dibedah ini untuk pencerahan bagi kita semua. Ananda presentasikan nanti. Ibu nilai sebagai nilai UTS-nya. Jadi minggu depan kita selesai nih. Kan memang kalau di penghitungan di prodi kita tuh udah pertemuan 10 minggu depan kan ya. Untuk tugas ini ada pertanyaan nggak Rido? Jadi ada tiga nih, satu artikel, ini artikel yang kedua, ini artikel, bukan, ini artikel kedua, ini artikel ketiga. Ini materi nanti Ibu share di grup juga. Pokoknya empat-empatnya Ibu share di grup nanti. Ada pertanyaan kah? Jadi itu nanti artikelnya nanti kami bedah Bu, nanti di minggu depan akan kami presentasikan gitu Bu ya. Nah, Ya, proporsi yang nantinya akan kami masukkan itu berarti memang semuanya itu dari artikel yang Ibu kirimkan Bu, atau memang harus ada tuh rumus-rumusan tertentu yang ditambahkan di dalam apa namanya nanti di bahan presentasi kami nanti. enggak. Kalau pertanyaan Rido tadi kan untuk metopen ya. Ya, untuk metopen itu terserah kelompok Rido kan. Ibu kan menyarankan kalau materi Ibu ini kan tadi Ibu menyampaikan materi sampling peluang. Nah, untuk yang pembedahan artikel ini kan sebenarnya lebih ke kompleks samplingnya. Di video kan Hmm, udah Ibu sampaikan juga nih, Ananda silahkan nih, karena banyak persepsi orang. Ada yang bilang kompleks survei, ada yang bilang kompleks sampling. Jadi, nanti Ananda bedah lagi untuk dua artikel itu pilih nih satu orang satu. hmm. Siapa Rido milih yang mana, Aliman milih yang mana, Devina pilih yang mana. Nanti belum dipresentasi di yang di nyaman hati itu. Pas offline masih kalau masih bingung boleh tanya gitu. Atau kalau mau minta ganti artikel boleh, tapi ibu yang pilihkan. Baik Misalkan Ibu. dia dapat yang tadi yang Priska itu ya, terus katanya Bu kami nggak ini Bu, minta ganti tapi di hari Selasa itu pas offline gitu ya. Nah pas yang berikutnya kalau bisa sih Rabu, Kamis atau misalkan Jumat, Sabtu boleh juga sih presentasinya. Kan itu di Selasa belum, jadi masih Ibu cek catatan doang nih sama kita komunikasikan apa yang kendala tugas untuk pembedahan artikelnya itu tadi ya. Nah, jadi silakan ditanya nanti di hari Selasa mau minta ganti kah atau mau seperti apa gitu. Tapi nggak boleh pilih sendiri, Ibu yang pilihkan gitu. Itu nggak masukin rumus-rumus, tapi lebih ke mengkaji artikel aja sih, memahami lah ya, sifatnya memahami, menginterpretasi, membedah lah. Eh, yang penting paham dulu gitu. Jangan sampai kita fokus ke mencari kekurangan artikel itu, tapi lebih ke apa namanya? Ada yang kita dapat dari artikel itu ya Hmm. sasaran utamanya. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup Bu. Oke. Mungkin dari Ibu itu untuk mata kuliah ini kita ketemu lagi insya Allah di Selasa di Cafe Nyaman Hati berempat ya. Ibu harap full tim, maksudnya hadir semua karena ini si Aliman nggak hadir nih. Ibu harap yang Hmm. offline-nya hadir jadi persepsinya bisa sama juga kan. Oke, minggu depan mudah-mudahan bisa sampai 10 pertemuan. Oke, dari Ibu itu Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama.